Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 282. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 282 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga belajarnya kita bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, yang terpenting harapan kami dapat langsung bisa dipahami seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-10 daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pada bagian yang ke-10 ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhidu idza tabaya'tum wa la katibu wala syahid. Baik, mari sama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, wa ashhidu, du dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu dia namanya adalah mad tabi'i. Apa yang menyebabkan dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad jaiz? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu media gambarnya. Yang warna hitam itu rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3. Rumus 1, kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2, kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Dan rumus 3, kalau ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian nanti dari segi penulisannya,
rumus-rumus yang warna hitam itu bisa juga ditulis dalam bentuk yang seperti warna biru itu. Misalkan nih, yang rumus hitam, rumus 1 bisa ditulis dalam bentuk kasroh berdiri di bawah huruf. Yang rumus 2 warna hitam bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru, yakni dhammah terbalik. Yang nomor 3, rumus yang warna hitam bisa ditulis seperti yang di warna biru, yakni alif kecil di atas huruf seperti itu. Kemudian du dibaca panjang. Tanda panjangnya du ini yakni terletak pada kotak rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan rumus 2 warna hitam. Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun. Ini ada huruf waw, ini ada tanda sukun. Ini huruf sukun, huruf waw sukun. Ini tanda sukun nih, huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga du dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Mungkin bagi saudara yang belum tahu, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ingat, kalau ada alif, ada harokatnya, ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Itu perlu untuk kita ingat. Jadi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Ini kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Wa ashhidu idza tabayatum. Kemudian za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah. Kalau ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Kalau ada alif, sebelum alif di sininya nih ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya rumus 3 warna hitam itu dapat kita simpulkan huruf alif itu pasangannya adalah harokat fathah. Idza mad tabi'i panjang 2 harokat. Idza taba, seperti itu. Jangan juga terlalu dipanjangkan, jangan panjangkan 2 harokat saja. Idza taba, ba dibaca panjang. Harusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok ba dibaca panjang, apa tanda panjangnya ba. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf ba. Tapi yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting ada alif. Ini ada alif. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingganya ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tabayatum. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam. Ini bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan itu lebih utama. Jadi kita teruskan bacanya, kita sambung bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita mau berhenti di sini, mau berwaqaf di tanda waqaf al-waslu aula ini, ya, juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya
diwasolkan itu lebih utama, seperti itu. Kemudian wala, la dibaca panjang. Harusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok la dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini alif nih, yang ke samping ini alif nih. Ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wala yudharraka. Do dibaca panjang. Ini namanya adalah mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi. Kalimi atau kilmi. Nah, ini pertama kita lihat dulu rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan dulu. Nah, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif yang disambung dengan huruf dod. Nah, kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga do dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang bertasydid. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, tapi dalam satu kata. Nah, dalam satu kata, maka menjadi dari mad tabi'i hukumnya berubah menjadi mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi. Nah, jadi cara membacanya itu kita panjangkan 6 harokat. Jadi mad lazim mutsaqqal kalimi itu kita panjangkan, panjangnya itu 6 harokat. Nah, setelah kita panjangkan 6 harokat, kemudian di ujungnya itu dikasih naber. Nah, wala yudor. Nah, ujungnya itu namanya naber tuh. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Ditekan. Nah, kayak gitu. Nah, gitu, ditekan kayak gitu. Panjangkan dulu 6 harokat. Wala yudharraka. Nah, seperti itu. Huruf ra memiliki tanda baca fathah nih. Harokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal. Dibaca tabkhim. Sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wala yudharraka. Ka dibaca panjang. Kenapa kok ka dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ka ini apa? Masih di rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif nih disambung dengan huruf kaf. Ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga ka kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Katibu. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin. Kemudian setelah nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka huruf waw kan termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah kan? Nah, maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Kita baca tibu, jangan baca tibun, jangan, tapi dibaca tibu. Kemudian kita gunnahkan atau kita dengungkan. Jadi suaranya di bagian bunya itu kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kita gunnahkan, kita dengungkan. Tibu wala, seperti itu. La dibaca panjang. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala syahid. Hid. Ini namanya adalah mad adid lisukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, sekarang apa pula nih yang mempengaruhi mad tabi'i ini? Kok bisa berubah menjadi mad adid lisukun? Nah, sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam.
rumus 1 warna hitam pada media gambar, perhatikan. Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini nih, ada tanda baca kasroh nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Nah, ini baris 1 di bawah huruf tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Sehingga hi dibaca panjang. Jadi dapat kita simpulkan rumus 1 yang warna hitam itu huruf ya sukun, pasangannya adalah harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Sehingga menyebabkan huruf yang letaknya itu sebelum huruf ya sukun, kalau dia memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu adalah apabila kita membaca Al-Quran, kemudian jika bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka saat kita membaca Al-Quran itu semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau saat kita membaca Al-Quran bertemu mad arid li sukun kita baca 4 harokat, maka saat bertemu mad arid li sukun itu semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, seperti itu. Jadi harus sama, harus konsisten antara atas dan bawah, seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf dal. Ini kan kita baca syahid. Jangan dibaca syahidun, jangan. Nah, mengapa kok di huruf dal ini kok disukunkan, kok dimatikan? Jadi aturannya itu, kaidahnya kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, berhenti tepat di huruf dal. Nah, tadi apa aturannya? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sehingga ini kita baca syahid, seperti itu. Kemudian huruf dal ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Nah, perhatikan gambar di samping itu, media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada 5, salah satunya huruf dal. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun atau sukun karena disukunkan, mati karena sebab kita matikan, begitu. Maka dipantulkan cara bacanya. Ini kan huruf dal, ini kan tadi dia mati karena kita matikan, sukun karena kita sukunkan kan. Sehingga ini menjadi sukun, kita pantulkan syahid. Nah, seperti itu. Dan ini dinamakan dengan qalqalah kubro atau qalqalah besar, karena sukunnya ini dia bukan sukun asli, bukan. Atau supaya lebih mudah lagi untuk kita pahami, kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka dinamakan dengan qalqalah kubro, seperti itu. Ini kan kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf qalqalah nih, di huruf dal. Nah, sehingganya ini menjadi qalqalah kubro atau qalqalah besar. Jadi untuk huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal. Nah, jadi huruf-huruf pada media gambar itu ya rumus-rumusnya silakan saudara hafal dan juga saudara ingat, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berhenti di sini, ya tidak berwakaf di sini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Nah, tapi di sini berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Sekarang mari sama-sama kita ulang bersama-sama dengan pelan-pelan. Wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katibu wa la syahid. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita.
Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.